Resah, Pemko Medan larang penjualan daging non-halal di tempat umum dan terbuka. Aduh, ada-ada aja ini. Ini jelas ini bisa mematikan usaha orang gitu. Apalagi khususnya yang non-muslim ya, yang Kristen kan. Karena kan banyak eh, warga di Medan itu berjualan daging babi untuk menghidupi keluarganya, teman-teman. Bahkan sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, kalau dijual secara tertutup, gak boleh terbuka, siapa yang lihat dagangannya? Ya, artinya itu nanti bisa menjadi masalah baru, ya bisa-bisa nanti dagangannya nggak laku, teman-teman. Karena tertutup, gak diizinkan dijual secara terbuka. Nah, ini masalah sebenarnya. Akhirnya bukan, harusnya pemerintah itu justru memfasilitasi, ini malah mau menutup usaha orang lain dengan cara-cara seperti ini. Ya kacau sih ya. Ini gimana ekonomi mau berputar gitu ya. Bukannya didukung, difasilitasi supaya ekonomi bisa berputar, supaya rakyat jangan sampai ada yang usahanya bangkrut, tutup, ini malah Pemko buat aturan yang aneh-aneh. Ya, hanya gara-gara apa? Persoalan sentimen agama. Ini kalau nggak sentimen agama nggak mungkin. Karena yang protes kan Islam. Persoalan daging babi ini, ya nggak ada yang bahkan Islam yang lain nih yang moderat. Mereka justru sebenarnya malu melihat kelakuan ormas-ormas ini, teman-teman. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di tengah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini teman-teman, umat muslim diberikan banyak sekali ujian untuk menguji iman dan takwanya. Para polikardus mengambil kesempatan di tengah bulan suci Ramadan ini untuk membuat fitnahan-fitnahan dan mencobai iman kita. Segala cara mereka lakukan agar kita jatuh, agar puasa kita batal, teman-teman. Inilah mengerikannya para polikardus ini. Baru-baru ini, teman-teman, di Medan ya, pemerintah kota Medan menertibkan, teman-teman, menertibkan penjualan daging babi selama bulan Ramadan, di mana wali kota mengeluarkan surat edaran nomor 571 strip 1540 mengenai penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal dalam kurung babi, anjing, ular dan lainnya
di wilayah Kota Medan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas untuk menjaga ketertiban umum, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai religius masyarakat. Wali Kota Kota Medan dalam edaran tersebut menekankan bahwa langkah penataan ini didasari oleh banyaknya laporan masyarakat terkait aktivitas pedagang kaki lima, daging non-halal yang menggunakan bahu jalan dan membuang limbah secara sembarangan ke drainase umum. Jadi ini adalah penataan teman-teman ya, apalagi di tengah bulan puasa ini. Dan langsung para Polikardus membuat fitnahan, membuat berita-berita bohong, dan framing-framing jahat yang menyudutkan Islam. Sekali lagi teman-teman ya, ini yang mengeluarkan adalah Pemko Medan, pemerintah yang sah, pemerintah yang seharusnya kita ikuti himbauan dan aturannya. Bukan malah kita lawan, malah kita musuhi. Inilah saya agak bingung dengan Polikardus. Mereka mengatakan, koin milik raja, berikan kepada raja. Mereka mengatakan Yesus menyuruh orang Kristen untuk mentaati pemerintah yang sah. Karena pemerintah yang sah itu berasal dari Tuhan. Tapi kita bisa lihat bagaimana Polikardus ini sering sekali memprovokasi orang Kristen untuk melawan pemerintah, untuk membenci pemerintah. Ngeri teman-teman. Jadi mulut mereka dengan ajaran mereka bertolak belakang. Yang jadi pertanyaan, mana ajaran Kristen yang sesungguhnya? Apakah harus mengikuti pemerintah atau melawan pemerintah seperti yang digaungkan oleh laskar-laskar Kristus, channel-channel Polikardus, dan perusak toleransi ini? Ini yang jadi pertanyaan bagi teman-teman Kristen. Di sini kita bisa lihat ya, masalah daging babi itu sering sekali jadi masalah di Kota Medan ataupun wilayah Sumatera Utara. Saya ingat sekali pernah ada tajuk Save Babi yang dikumandangkan oleh saudara-saudara Kristen kita, dan saat itu saya masih oten teman-teman, bahkan sampai ada pesta barbecue, makan BPK dan juga barbecue babi, all you can eat, dengan harga yang luar biasa murah. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini bukan barang baru, dan di mana sebenarnya tujuan pemerintah itu baik. Melakukan penataan karena banyak orang yang sudah melanggar peraturan-peraturan. Menjual daging non-halal itu sampai ke trotoar jalan. Kalian bayangkan ya, di Medan kalian bisa mendapati orang jual daging babi di trotoar jalan. Kalian bisa mendapati kepala babi dipajang teman-teman, sampai ke jalan-jalan. Jadi styling-stylingnya itu sampai memakai bahu jalan dan dipajang kepala babi teman-teman. Saya ingat sekali, dulu saya pernah bawa karyawan saya. Saat itu kita sedang survei ke daerah yang mayoritas non-Muslim. Di situ mayoritas Chinese dan orang-orang Batak. Di situ banyak yang jualan daging B2 teman-teman. Bahkan kepala B2 itu dipajang dan karyawan saya langsung muntah-muntah teman-teman. Itu saya ingat sekali karena dia hampir muntah di mobil. Saya bawa mobil, dia tiba-tiba mau muntah. Terpaksa saya turunkan gitu kan, baru muntah di jalan. Untung nggak sampai muntah di dalam mobil. Dulu saya ketawain. Ini jujur teman-teman ya. Dulu saat saya masih oten, saya ketawain. Saya ketawain karyawan saya nih. Kamu lihat babi aja kok bisa sampai mau muntah gitu. Dan ternyata teman-teman, sekarang saya yang malah mual juga lihat kepala babi teman-teman. Tadi saya mau kasih nampak kalian nih sebenarnya foto orang-orang yang jual daging babi sampai ke trotoar jalan, yang jual kepala babi. Saya ada fotonya nih. Tadi saya barusan search. Begitu saya search, saya dapat fotonya, saya yang geli sendiri dan saya mau muntah. Saya yang mau muntah, apalagi ini lagi puasa teman-teman ya. Perut pun udah, asam lambung udah banyak ini. Ini saya lagi sambil nunggu buka teman-teman. Ya, ini udah mau jam 6. Udah mau jam 6, jadi masih ada sekitar 20 menit lagi. Jadi sambil tuh kita buat video ini. Dan saya tadi sampai mau muntah gara-gara liatin fotonya teman-teman. Dan saya rasa nggak perlu saya tampilkan ya. Nanti teman-teman yang nonton pada muntah-muntah dan marah-marah di kolom komentar. Tapi kalau kalian yang penasaran, kalian boleh search
bagaimana daging babi dijual secara bebas di wilayah kota Medan dan sekitarnya, bahkan sampai ke trotoar jalan. Orang yang menjual di trotoar tentu saja melanggar hukum, karena itu bukan tempat jualan, itu fasilitas umum, teman-teman. Trotoar jalan itu fasilitas umum. Jadi tolong dihargai dan jangan memaksakan kehendak. Di sini salah satu Polikardus yang lagi naik daun, teman-teman, ya, si Rio Sandi ini kembali membuat provokasi demi provokasi, seperti biasa, mencobai kita dengan segala fitnahan-fitnahan yang dia buat. Kita dengarkan dulu bagaimana fitnahan dan tipu muslihat yang dia buat sebelum kita tanggapi bersama dengan fakta-fakta yang terjadi, teman-teman ya. Baik, di konten kali ini kita sama-sama akan membahas lanjutan dari konten saya kemarin ya, terkait dengan situasi yang lagi viral di kota Medan, teman-teman ya, yaitu mengenai dilarangnya penjualan daging babi, bahkan daging-daging yang dianggap non-halal oleh umat Islam, itu dilarang dijual secara terbuka di tempat umum, teman-teman. Nah, ini yang kemarin lagi viral menjadi topik pembahasan kita, dan ternyata sudah dikeluarkan nih surat edarannya, teman-teman ya. Sah, Pemko Medan larang penjualan daging babi di tempat umum dan terbuka. Jadi mereka juga sudah mulai inspeksi ya ke beberapa titik penjualan daging babi yang ada di tempat umum, teman-teman. Dan sudah didatangi oleh Satpol PP, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk dalam topik pembahasan, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur untuk pengadaan sumur bor di wilayah pelosok NTT ya. Jadi terima kasih, dan bagi Bapak Ibu yang terbeban, mari sama-sama kita wujudkan agar masyarakat NTT di wilayah pelosok ini, khususnya di salah satu gereja yang ada di Kabupaten Naibonat, itu mereka bisa punya sumur bor ya teman-teman. Transfer donasi bisa ke nomor ini, nanti konfirmasinya di nomor yang ini. Nanti saya cantumkan deskripsi lengkapnya di kolom komentar ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut masuk dalam topik utama ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah melansir satu berita dari online ya. Dengan judul Sah, Pemko Medan terbitkan edaran penataan penjualan daging non-halal. Nah, jadi ini udah ada surat edarannya, teman-teman. Nah, ini ya. Nanti teman-teman bisa baca ya, saya hanya sampaikan beberapa poin pentingnya aja. Ini ada poin utama penataan. Berdasarkan dokumen resmi tersebut terdapat 3 instruksi utama yang wajib dipatuhi para pelaku usaha. Yang pertama, larangan berjualan di fasilitas umum. Pelaku usaha dilarang melakukan pemotongan dan penjualan daging non-halal di atas trotoar, badan jalan, maupun fasilitas umum lainnya yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan estetika kota. Tapi kok kemarin sepertinya ada juga ya yang digerebek oleh Satpol PP, itu bukan di trotoar loh, bukan di trotoar, bukan di fasilitas umum, kayaknya di depan rumahnya gitu. Ya, di depan rumah, halaman rumahnya. Tapi kayaknya tetap ada masalah pada waktu itu ya. Tapi nanti teman-teman boleh koreksi, apalagi yang sedang berada di Medan ya. Pengaturan zonasi yang kedua nih, ya, lokasi terpadu. Penjualan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup, seperti kios permanen atau area pasar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, lokasi usaha tidak boleh berdekatan langsung dengan rumah ibadah. Nah ini ya, serta lingkungan padat penduduk muslim guna menjaga sensitivitas sosial. Jadi kalau ada pedagang daging babi yang tetangganya itu muslim, waduh, selamat sudah. Nggak bisa dagang dia, teman-teman. Padahal selama ini dia sudah dagang, tapi karena dia mungkin tinggal di pemukiman muslim atau dekat dengan rumah ibadahnya muslim, maka dia nggak bisa jualan, teman-teman. Ya, jadi gimana ya? Rugi juga akhirnya dia bisa berdampingan dengan orang muslim. Kenapa? Karena dia disuruh menjaga perasaan orang-orang muslim, teman-teman, hanya gara-gara persoalan daging babi.
Lalu pengelolaan limbah, pedagang diwajibkan tidak membuang limbah cair seperti darah dan air cucian langsung ke saluran drainase. Aturan ini bertujuan mencegah pencemaran bau tidak sedap serta gangguan kesehatan akibat lalat dan limbah yang menumpuk. Oke lah, ini it's okay lah. Tapi kan masalahnya jangan cuma daging B2 doang. Karena sama aja, itu kan limbah juga, itu daging ayam, kambing, sapi. Itu juga nggak boleh dong dibuang sembarangan, kan tetap limbah juga. Jadi jangan tebang pilih hanya gara-gara daging babi, maka tebang pilih gitu ya. Tujuan kebijakan dalam surat edaran itu dijelaskan kebijakan penataan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan keindahan tata ruang kota Medan. Oke, kalau memang tujuannya untuk estetika, boleh, tapi tadi ada beberapa poin yang berkaitan katanya nggak boleh jualan dekat dengan pemukiman muslim atau rumah ibadah muslim. Itu saya pikir, aduh gimana ya teman-teman ya. Karena selama ini daerah-daerah mayoritas Kristen, ya, entah itu rumah ibadah, ada gereja dan lain sebagainya, ada orang muslim mau jualan apa, terserah lah. Kita nggak pernah mengganggu, mematikan rezeki orang seperti itu ya. Nah ini sebenarnya perlu ditata ulang ini ya teman-teman, atau perlu dikaji ulang, karena banyak akhirnya warga yang kesal dengan surat edaran ini. Ada beberapa video yang saya temukan warga kesal teman-teman dengan surat-surat edaran dari Pemko ini, termasuk dengan bagaimana pernyataan dari Ormas Islam ini yang awalnya menolak, lalu mereka sampaikan ini ke Pemko, akhirnya Pemko pun menanggapi, ya mungkin karena di bawah tekanan mayoritas mau nggak mau mereka harus menuruti tujuan ataupun kemauan daripada ormas-ormas Islam ini. Ya memang begitu situasi negara kita, pemerintah kalah sama mayoritas, tekanan mayoritas teman-teman. Ya, tapi satu sisi ya karena mereka masih sama-sama mayoritas, sebenarnya di dalam itu sudah ada politik itu sebelum. Sudah ada unsur-unsur politik lah, nggak mungkin nggak ada unsur politik di situ. Ya, baik kita simak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Kota. Kami dari Masjid Al-Hasanah Medan Kota. Kami dari Masjid Al-Huda Kemiri Simpang Limun Medan Kota. Kami dari Masjid Al-Hidayah BKM Masjid Al-Hidayah Jalan Sedara Medan Kota. Kami dari Ormas Islam, Forum Umat Islam Sumatera Utara. Kami dari Badan Pengajian Masjid Ikhlas Simpang Limun Medan Kota. Kami kelompok belajar ilmu Al-Quran Sumatera Utara. Kami dari BKM Masjidul Islam Kecamatan Medan Denai. Kami dari STM-KS Kecamatan Medan Denai. Meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak penjualan daging babi yang berada di Jalan Turi, Jalan Bahagia Bypass, Jalan M. Nawi Arab, sekitarnya dalam waktu 3 kali 24 jam, dan jika tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi di lapangan. Demikian kami dari Forum dan Ormas BKM yang ada berhadir pada malam hari ini. Takbir! 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 Waduh, ada-ada aja nih Bapak ini ya kan. Pak, memang daging babi itu haram untuk Bapak. Memang pernah Bapak ditawarkan, ini daging babi gitu. Boleh Bapak marah-marah. Dia kan jualan, tentu ada retribusinya, ada izinnya, ada pajaknya. Wajar dia jualan Pak. Nah, di sini yang kita perlu dipertanyakan. Wong tidak ada dia menjualkan daging itu kepada Bapak. Kenapa ada dan kenapa ya kan? Yang perlu dipikirkan Pak, di wilayah kita lah semua ini ya kan. Kasus begal, kasus narkoba, kasus pencurian, itu yang perlu dipikirkan Pak. Bagaimana mencari solusinya supaya jangan ada lagi. Bukan kita ributkan masalah daging babi Pak, ya kan? Ya, bagaimanalah ya kan? Kita ini hidup di Indonesia nih Pak. Lagi pula pedagang daging babi itu mungkin sudah ada izinnya, ya kan? Nggak mungkin dia tidak ada izinnya. Ada izinnya, bayar pajak juga nya toh, ya kan?
Lagi pula, sudah tahu itu daging babi, Pak. Kan nggak ada ditawarkan ke Bapak. Ya, itulah kuncinya, Pak. Ya kan? Janganlah gara-gara ini terjadinya chaos kita, terjadinya keributan. Kan nggak lucu. Gara-gara penjual daging babi terjadi keributan. Malah diketawain kita, Pak. Diketawain. Kita kurang maju jadinya, ya kan? Jadi, yang perlu dipikirkan, lingkungan kita aman lah. Dari begal, dari narkoba, dari pencurian. Itu yang penting, Pak. Salam Nusantara. Aduh, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Ya. Medan itu teman-teman, itu banyak begal teman-teman. Ya, bukan hanya begal, itu banyak rayak besi juga banyak di Medan. Apalagi narkoba, aduh. Narkoba itu anak-anak muda udah banyak yang konsumsi narkoba teman-teman. Harusnya itulah yang diutamakan, ya. Ini kok malah kita ngurusin persoal daging babi. Kapan majunya gitu loh, ya. Nggak habis pikir nih, lihat situasi di Medan ya teman-teman ya. Daging babi itu lebih menakutkan bagi mereka daripada begal, korupsi, daripada apa lagi, narkoba dan lain sebagainya. Kan nggak lucu ya kalau sampai masyarakat Medan ya akhirnya bentrok, ribut, chaos gara-gara daging babi. Ya. Jadi janganlah arogansi, menunjukkan arogansi agama gitu loh. Hanya gara-gara menurut kalian daging babi itu haram, lalu kalian tekan mati-matian supaya jangan sampai daging babi itu dijual belikan di tempat umum. Ya kan tinggal kalian nggak usah beli aja udah selesai. Ngapain diurusin yang begini-begini ya? Masih banyak yang lebih urgensi daripada persoalan daging babi. Nah, ini banyak netizen yang komentar nih, aduh mereka semua kesal teman-teman. Bahkan ada yang sampai ngajak demo, harus demo lagi nih. Terlalu ngelunjak mereka ini. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, ini persoalan daging babi ini sebenarnya dulu sempat juga ada di Medan ini. Waktu wali kotanya masih, waktu gubernurnya masih si Edi Rahmayadi ya. Itu sampai akhirnya ribut juga itu. Bahkan di Toba sana, di Danau Toba sampai dibikin festival daging B2. Ya, jadi ada acara-acara dengan topiknya itu adalah babi untuk melawan ini penolakan terhadap daging babi ini teman-teman. Nah ini mereka sudah mulai lagi nih. Ya makanya banyak warga yang mulai kesal juga. Ya persoalan-persoalan seperti ini mereka angkat kembali. Nah ini berikutnya kita dengar lagi nih ada netizen juga yang berikan tanggapan. Gak mungkin lagi saya ajari pejabat yang membuat aturan ini tentang strategi dagang. Yang namanya berdagang, kita menjual barang kepada orang lain. Dan orang membeli jualan kita atau dagangan kita dan kita dapat untung. Dan salah satu strategi berdagang adalah mempromosikan barang dagangannya di tempat terbuka. Bukan di tempat tertutup. Kalau di tempat terbuka, orang bisa lihat apa yang dia dagangkan atau dia jual. Jadi sehingga orang tertarik untuk membeli dagangan pedagang itu. Kalau di tempat tertutup, siapa yang tahu? Siapa yang mau datang? Siapa yang mau beli? Akhirnya barang dagangannya tidak laku. Si pedagang malah rugi. Kalau sudah rugi, mau nggak Pemko bertanggung jawab tentang kerugiannya? Kan tidak. Ujung-ujungnya kembali ke rakyat. Ujung-ujungnya rakyat yang tanggung. Paham nggak sih? Masa gara-gara makanan kita jadi buat aturan yang tidak masuk akal? Kalau gara-gara makanan iman seseorang luntur, berarti dia tidak betul-betul memeluk dan mengimani ajaran agamanya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi betul yang dibilang oleh Bapak ini. Kalau hanya gara-gara persoalan makanan, takut gitu sebagai orang beragama ya, perlu dipertanyakan imannya itu.
Masa daging babi aja takut ya gitu ya. Dan ini jelas ini bisa mematikan usaha orang gitu. Apalagi khususnya yang non muslim ya, yang Kristen kan. Karena kan banyak warga di Medan itu berjualan daging babi untuk menghidupi keluarganya teman-teman. Bahkan sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah kalau dijual secara tertutup gak boleh terbuka, siapa yang lihat dagangannya? Ya, artinya itu nanti bisa menjadi masalah baru, ya bisa-bisa nanti dagangannya nggak laku teman-teman. Karena tertutup, gak diizinkan dijual secara terbuka. Nah ini masalah sebenarnya. Akhirnya harusnya pemerintah itu justru memfasilitasi, ini malah mau menutup usaha orang lain dengan cara-cara seperti ini. Ya kacau sih ya. Ini gimana ekonomi mau berputar gitu ya. Bukannya didukung, difasilitasi supaya ekonomi bisa berputar, supaya rakyat jangan sampai ada yang usahanya bangkrut, tutup, ini malah Pemko buat aturan yang aneh-aneh. Ya, hanya gara-gara apa? Persoalan sentimen agama. Ini kalau nggak sentimen agama nggak mungkin. Karena yang protes kan Islam. Persoalan daging babi ini. Ya, nggak ada yang bahkan Islam yang lain nih, yang moderat. Mereka justru sebenarnya malu melihat kelakuan ormas-ormas ini, teman-teman. Banyak yang malu, teman-teman. Ya. Ini banyak komentarnya juga di sini, teman-teman. Mereka melampiaskan kekesalan mereka. Bahkan kemarin saya lihat ada satu postingan juga nih dari salah seorang tokoh dari Medan juga kayaknya ya. Dia menyerukan mau turun gunung, teman-teman. Bila perlu ini masyarakat yang tidak setuju dengan surat edaran ini turun ya ke wali kota ya, suarakan aspirasi bahwa ini bisa menimbulkan apa ya intinya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga Medan bisa-bisa nanti terhambat hanya gara-gara surat edaran ini. Nih, Save Babi 13 Februari 2022. Nah, jadi pada waktu tanggal 13 Februari 2020, teman-teman, itu pernah juga ada masalah-masalah ini. Ini mereka turun demo ini, teman-teman. Nah, ini fotonya diposting, dia mau mengajak lagi. Saatnya kita harus bergerak untuk kembali membela peternak babi dan penjual daging babi. Ingat, saya hadir 6 tahun lalu membela mereka datang dari Tanah Karu ke Medan. Walau saya tidak bisa makan daging babi, saya support mereka untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian. Bagaimana saudaraku? Saya siap turun gunung untuk Anda semua. Nah, jadi 2020 sudah pernah turun gara-gara masalah ini. 2026 mereka angkat lagi masalah ini. Ya. Jadi stoplah. Jadi sayang sekali energi pemerintah dihabiskan untuk hal-hal seperti ini. Bukan malah dihabiskan untuk hal-hal yang lebih berbahaya seperti narkoba, begal, dan lain sebagainya. Ini kan parah begini ya teman-teman ya. Ini banyak yang komen nih teman-teman ya. Berantaslah yang korupsi yang sangat merugikan negara yang berujung ke kesengsaraan rakyat. Iya, harusnya itu yang harus diberantas, bukan masalah babi. Menurut saya mereka sudah familiar dengan rasa di bulan-bulan, makanya tergoda rasa. Ya, ini melanggar berpancasila, keluar dari Indonesia. Duluan babi daripada agama, hidup sebagian halal makan babi katanya. Banyak yang menyerukan untuk melawan juga surat edaran ini. Dan bila perlu turun teman-teman, ya turun ke jalan, demo itu wali kotanya, ya mengenai surat edaran ini. Karena nanti ke depan ini bisa berbahaya teman-teman. Ya mereka pelan-pelan nanti nggak boleh dijual di tempat umum, harus tertutup. Nanti ke depan ada lagi nanti itu surat-surat edaran, kebijakan-kebijakan yang akan semakin merugikan nantinya. Kenapa ya? Karena pada dasarnya mereka memang udah nggak suka dengan babi, ya, karena dianggap haram dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa mereka bukan hidup sendiri di NKRI ini, bukan agama mereka doang yang ada di NKRI, tapi juga ada berdampingan dengan agama-agama lain yang tidak mengharamkan babi. Jadi toleransi lah, ya. Apalagi ini berkaitan dengan perekonomian.
Bagaimana nanti pedagang babi itu usahanya akhirnya terhambat, ya pasti berdampak pada perekonomian keluarga mereka juga teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja lah yang mau saya sampaikan dalam konten kali ini ya. Intinya saya mau himbau kepada warga Medan ya. Ya jangan mau kalah dengan aturan-aturan seperti ini. Bukan kita mau melawan dengan kasar atau lain sebagainya teman-teman. Tidak. Tapi harus dikaji ulang lah. Apakah ini benar-benar sudah menjadi solusi terbaik atau justru merugikan sepihak gitu tuh. Ya. Jadi ini harus dilawan, jangan diam, ya, supaya ke depan nanti nggak makin mengelunjak lagi teman-teman. Itu aja yang mau saya sampaikan dalam konten kali ini. Kalau teman-teman ada tanggapan, silakan beri tanggapan di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi itulah yang terjadi. Dan sekali lagi ya, ini adalah peraturan yang baru saja diedarkan oleh Wali Kota Medan, terutama memasuki bulan suci Ramadan ini, supaya Kota Medan jauh lebih rapi. Sekali lagi ya, tolong dilihat, sebenarnya aturan ini tujuannya untuk apa, dan apakah aturan ini melanggar aturan pemerintah dan secara hukum bagaimana. Ini yang mau kita kaji teman-teman. Sebelumnya saya pendahuluan sedikit teman-teman. Medan itu sering sekali ada kejadian yang namanya save babi ya. Saya ingat dulu, nah ini ya, ini samping kantor wali kota dan kantor DPRD Sumut. Di sini ada yang namanya save babi teman-teman. Dan itu jumlahnya itu gila teman-teman. Saat itu ya, save babi itu diikuti oleh banyak sekali orang dan kami dulu sampai ketawa. Di samping ini ada namanya Mall Palladium ya, zaman dulu. Terus teman saya pada videoin ya, dari Hotel Area Duta juga bisa nampak gitu, acara Save Babi ini benar-benar tuh ramai sekali dan kami ketawa. Ini lantaran kebijakan dari gubernur saat itu. Ya, jadi ada kebijakan dari gubernur tentang masalah babi yang kena penyakit. Terus yang kedua, itu flu babi ya dulu namanya. Terus yang kedua, masalah tempat-tempat makan halal di wilayah Danau Toba dan sekitarnya. Dan mereka menolak. Saat itu mereka menolak ya. Jadi ini Save Babi ini dari zaman dulu tuh banyak sekali cerita-ceritanya. Dan saya ingat sekali dulu ada juga mereka membuang babi-babi yang mati karena penyakit itu langsung di sungai. Dan itu mencemari sungai teman-teman. Pernah ya, sungai itu tercemar gara-gara orang-orang ini langsung main buang bangkai babi. Ya ini tahunnya 2019, kalian bisa lihat. Atau kalian boleh search juga ya, Detik News. Dan masih banyak sih. Belasan bangkai babi juga ditemukan di Sungai Babura, Medan, teman-teman. Jadi banyak sekali bangkai-bangkai babi itu mengotori sungai-sungai yang ada di Medan. Ya, dan sekali lagi, ini pemiliknya sangat tidak bertanggung jawab, lantaran ya, begitu babinya mati, dia main lempar bangkainya saja. Dan ini langsung tercemar, padahal cuman beberapa ekor. Itulah kenapa saya pernah angkat bagaimana 1000 babi itu dibuat mati di Danau Galilea. Danau loh. Danau Galilea. Yang ukurannya juga nggak besar-besar amat gitu. 1000 babi itu seberapa tercemar Sungai Galilea ya. Tapi ya udahlah, itu urusan lain. Dan di sini sedikitnya 15 ekor bangkai babi ditemukan. Ini sungainya hancur teman-teman. Hancur. Kalau mereka kan bilangnya, lah kan sungai, kami kan tinggal buang dan sebagainya. Nah inilah susahnya kalau kita ngomong dengan orang-orang yang cuman ngotot-ngototan teman-teman. Saya cukup prihatin sebenarnya dengan teman-teman kita yang gampang sekali diprovokasi oleh channel-channel Polikardus. Ya, padahal di sini kalian bisa lihat poin-poin yang diterapkan atau yang sedang mau ditata oleh pemerintah Kota Medan demi tujuan agar Medan lebih rapi, Medan lebih bersih, Medan lebih teratur. Yang pertama, larangan berjualan di fasilitas umum. Pelaku usaha dilarang keras melakukan aktivitas pemotongan dan penjualan daging non-halal di atas trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu arus lalu lintas estetika kota. Apakah salah pemerintah melarang orang berjualan di trotoar? Coba kalian pikirkan teman-teman. Salah nggak pemerintah melarang orang berjualan di fasilitas umum milik negara untuk kepentingan rakyat? Ini kan mengganggu. Orang jual
di trotoar, teman-teman. Yang dijual babi lagi gitu kan. Terus yang kedua, pengaturan zonasi. Lokasi terpadu. Penjualan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup seperti kios permanen atau area pasar yang telah ditentukan pemerintah. Selain itu, lokasi usaha dilarang berdekatan langsung dengan rumah ibadah, masjid atau musola, dan lingkungan padat penduduk muslim. Jadi jualan tuh harus pada tempatnya. Contohnya kios permanen, ruko, ataupun di rumah. Jangan yang istilahnya cari masalah lah kalau kita bilang. Yang pertama, jangan berdekatan dengan rumah ibadah. Ini clear lah ya. Kalau dibilang sama mereka, lah kan suka-suka saya dang, rumah-rumah saya gitu. Ya tolong hargai gitu kan. Terus ada lagi fitnahan dari si Rio. Sial kali penjual daging babi ini kalau tetangganya muslim. Sekali lagi teman-teman, bukan kalau tetanggamu muslim, kamu nggak boleh jualan babi. Tapi kalau lingkunganmu padat penduduk muslim. Tolong dibedakan, tolong jangan difitnah. Kalian dapat poinnya teman-teman ya. Rio ini memfitnah seakan-akan kalau ada tetanggamu yang muslim, kamu nggak boleh jualan babi. Padahal yang dimaksud dan diatur adalah padat penduduk muslim. Artinya apa? Contoh, kamu tinggal di lingkungan non-muslim. Di Medan tuh banyak teman-teman, lingkungan atau daerah-daerah yang non-muslim. Krakatau, itu banyak kan non-muslim di Medan. Marendal dan sebagainya, itu banyak non-muslim. Artinya apa? Mayoritas penduduk di lingkungan tersebut adalah non-muslim. Misalnya muslimnya cuma 20%, 30%, itu boleh kamu jualan. Tetanggamu kiri kanan muslim. Ya, tetanggamu kiri kanan muslim. Tapi depan kamu samping sebelah sana gitu kan, satu lingkungan ini mayoritas Kristen, mayoritas non-muslim, boleh jualan. Jadi jangan di framing seakan-akan, oh sial kali ada tetangga muslim. Ini kan kurang ajar, si Rio ini. Terus pengelolaan limbah. Pedagang diinstruksikan untuk tidak membuang limbah cair dalam kurung darah dan air cucian langsung ke saluran drainase. Hal ini bertujuan untuk mencegah polusi bau dan gangguan kesehatan dalam kurung lalat di lingkungan sekitar. Coba kalian bayangkan, ada orang main buang-buang darah, kotoran, langsung ke toilet pula, ke drainase umum, alias got ya. Itu kan akan membuat polusi lalat dan sebagainya. Dan kalian ingat teman-teman, binatang-binatang aneh yang kalian makan, yang dalam Islam itu adalah makanan haram, itu biasanya sumber bakteri dan penyakit. Kita lihat berapa banyak penyakit yang ditimbulkan karena asal-asalan dalam membunuh binatang, tempat penjualan binatang aneh-aneh gitu kan. Itu virusnya gila teman-teman. Kita ingat bagaimana dari Wuhan ya, muncul COVID teman-teman. Wuhan itu kayak tomahawk. Semua dijual di situ. Kalau manusia boleh dijual, dijual juga daging manusia di situ. Dan tempat-tempat seperti itu membutuhkan drainase dan pembersihan yang jauh-jauh lebih bagus, teman-teman. Ya, jadi tolong hargai. Ya, ini kan tujuan pemerintah supaya tidak ada polusi bau dan masalah kesehatan. Jangan kamu kira lah, itu kan got depan rumah saya aja buanglah sembarangan, suka-suka saya lah gitu kan. Yang penting ada got, ada limbah pembuangan, saya buang saja darah binatang tersebut di situ. Ini kan kurang ajar teman-teman. Got itu kan bukan punya kamu, got itu ngalir airnya. Kamu kotori dengan limbah, orang lain kena. Ya, orang lain kena. Dan udah jelas tujuannya adalah apa? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban, menjamin sanitasi lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran limbah hewan. Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati sensitivitas sosial. Inilah yang kadang-kadang teman-teman kita sebelah nggak ngerti, teman-teman. Kalian kira boleh suka-suka, nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa gitu. Dan ingat ya, hewan itu sumber bakteri virus paling banyak. Bangkai, darah, wah itu paling banyak, teman-teman. Itulah kenapa nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Di luar negeri coba lihat, itu harus bersih gitu. Nggak boleh sembarangan. Dan ini tujuannya apa? Supaya kita nyaman kan?
Kenapa selalu seakan-akan dibilang, wah ini Islam tidak toleran gitu kan? Hanya gara-gara melarang tindakan-tindakan ilegal ini. Kamu mau jualan di kios boleh, kamu mau jualan di pasar boleh kok. Nggak ada yang larang gitu. Cuman jangan di trotoar, jangan di fasilitas umum. Kenapa sih susah sekali untuk tertib gitu? Bangun gereja nggak ada izin, dipaksain. Mau jualan babi, nggak ada tempat, nggak ada lapak, nggak ada kios, maunya jual di trotoar. Ya, udah pokoknya saya jualnya depan rumah saya ada trotoar, saya taruh meja, saya jualan di situ. Apa sih mau kalian? Coba saya tanya, apa sih mau kalian? Polikardus ini memang aneh-aneh aja gitu. Kalian bisa lihat nih, penertiban pedagang babi dapat perlawanan. Goldfire Lubis. Kalau wali kota melarang, pasti kita lawan. Pasti teman-teman, kita lawan. Ya nih, anggota DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, menyebut bahwa tidak ada larangan menjual daging babi di Kota Medan. Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan media. Ini terkait penertiban pedagang babi di Kota Medan, khususnya Medan Kota dan Medan Amplas. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, nggak ada memang pelarangan jual daging babi. Yang dilarang itu kalau kalian jual sembarangan. Ya, jual sembarangan. Dan ini sudah mulai ada pengecekan ke lapangan. Ya. Nih. Jadi kita mohon pedagang daging babi buat organisasi dan mengadu ke komisi kami, Komisi 3 DPRD Medan, tulisnya lagi. Wartawan kemudian menanyakan bagaimana dengan aparat Pemko yang ikut memimpin penertiban dan terkesan mendiskriminasi tersebut. Godfried mengatakan akan dirapatkan, inilah yang mau kita rapatkan, ujarnya lewat tulisan melalui pesan WA. Oke? Nih. Jadi sekali lagi teman-teman, janganlah aneh-aneh gitu. Ini kan tujuannya supaya rapi gitu. Saya kadang-kadang bingung gitu. Bingung ngelihat mereka. Kita ambil contoh ya, di India teman-teman. Umat muslim yang tinggal di lingkungan padat orang Hindu, itu kalau lagi lebaran haji, itu pun nggak sembarangan potong sapi di depan mereka teman-teman. Biasanya kalau yang lingkungan padat orang-orang Hindu, itu nggak melakukan kurban di situ. Mereka kurbannya di tempat lain. Mereka kurban di tempat lain. Kenapa? Menghargai. Karena sapi bagi orang Hindu kan suci. Sebagai bentuk toleransi, potongnya di tempat lain, nanti baru bawa daging pulang ke rumah. Nggak ada kita paksain gitu kan. Pajang daging sapi, pajang kepala kambing, kepala sapi di situ. Nggak ada teman-teman. Umat muslim bisa kok seperti itu di negara-negara, di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim. Kenapa kalau oten-oten ini nggak mau menghargai orang lain? Dan saya lihat ini semua gara-gara provokasi-provokasi yang dibuat oleh channel-channel Polikardus. Orang Kristen itu sebenarnya ya, kalau mereka ngikuti ajaran Yesus, mereka tahu harus taat dengan pemerintah. Cuman yang jadi masalah, orang Kristen sekarang banyak yang diprovokasi oleh channel-channel nggak bertanggung jawab. Oleh Polikardus. Coba lihat, gara-gara Edis, mereka jadi benci Islam. Betul nggak? Gara-gara Sofiatul, banyak orang Islamophobia sekarang. Gara-gara Rio ini, orang jadi benci sama Islam gara-gara jualannya. Apa ini teman-teman? Aduh, saya kadang bingung. Ini kita beritakan gini, nggak ada yang peduli. Capek gitu. Dan jujur ya, saya kadang-kadang sedih gitu melihat bagaimana reaksi umat muslim dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Kita tuh euforianya tuh kalau debat dan sebagainya aja. Euforianya debat aja gitu kan. Ya udahlah, supaya kalian senang, saya buatlah sebuah debat yang akan diadakan besok antara Ustadz Dio, ya, terus juga ada Kang Chan melawan Pendeta Kriston, Pendeta Peter, dan Pendeta Rahmat. Yang mau mensupport acara ini dapat disalurkan melalui Bank BSI yang tertulis di bawah ya. Dan bantuan kalian sangat berarti, karena ini sebenarnya acara super mepet teman-teman. Saya baru okekan acara ini 1 minggu yang lalu. Ya, 1 minggu yang lalu. Hari Minggu malah. Belum 1 minggu kalau hari ini. Besok baru 1 minggu. Dan saya baru mulai ngerjain ini hari Rabu malam. Hari Rabu malam. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, semua so far terkendali dan masih on the track. Ya, on the track. Dan seharusnya bisa lancar. Oke? Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga memasuki bulan Ramadan ini, siapkan madu terbaik kalian. Dan kurang-kurangilah minum-minuman yang manis tapi nggak menyehatkan.
sirup dan sebagainya enak, segar gitu kan. Tapi apakah baik untuk kesehatan? Silakan kalian cek. Kalau madu kan terbukti ya. Madu itu terbukti bahkan disunahkan. Ya, dikatakan di dalam Quran itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman supaya bulan puasa kalian lebih plong, lebih lancar, ibadah kalian juga lebih baik, jangan lupa dibeli Maudi Madu untuk buka puasa dan sahurnya. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.